Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, ada yang diam-diam sedang menaikkan elo ratingnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Ding Liren. Karena diam-diam, dia sudah kembali ke posisi peringkat 1 dunia kategori catur cepat. Jadi teman-teman, setiap pemain catur memiliki 3 elo rating, yaitu catur klasik, elo rating catur cepat, dan elo rating catur kilat. Dan Ding Liren menyalip Magnus Carlsen di tabel live rating dengan elo rating yang dia miliki saat ini. Karena dia sedang mengikuti Chinese League 2022 dan sudah memasuki 3 babak, Ding Liren memiliki 2,5 poin. Turnamen ini berformatkan catur standar dan catur cepat. Nah, menarik teman-teman karena salah satu partainya Ding Liren mengalahkan Su Jun. Kalau teman-teman nggak tahu siapa Su Jun, bisa dibilang ya ini seniornya Ding Liren lah, karena dia merupakan Grandmaster keempat dari Cina sepanjang sejarah dan usianya memang sudah cukup senior, 60 tahun. Teman-teman, kita akan bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Ding memulai dengan langkah D4, dijawab kuda F6, putih C4, hitam E6. Putih kuda C3, hitam gajah B4, pembukaan Nimzo Indian Defense dipilih oleh Su Jun. Kemudian putih F3, hitam D5, putih A3. Hitam gajah memukul kuda, pion B pangkat gajah, dan hitam C5. Kemudian putih pion C memukul pion D5, kuda memukul pion D makan C5, dan hitam F5. Ini menarik teman-teman, langkah F5 karena paling banyak dipilih. Langkah berikutnya adalah menteri ke petak A5. Dan kemudian barulah langkah F5. Dan yang langkah ketiga adalah rokade pendek. Nah, mengapa hitam tidak langsung saja mengambil pion di petak C3? Ini pasti menjadi sebuah pertanyaan. Karena putih akan melakukan menteri makan menteri, raja memukul menteri, dan putih akan gajah B2. Lihatlah ancaman yang disiapkan dari gajah B2. So, itulah kenapa hitam tidak langsung memukul pion C3. Su Jun yang juga udah bertahun-tahun ya membela Cina, dia sangat pengalaman membawa Cina juara Asia, juga juara zonal, dan juga memiliki karir kepelatihan yang cukup bagus. Dia memainkan langkah F5, Ding Liren kuda H3, hitam menteri A5, putih kuda F4. Kemudian hitam menteri memukul pion C5. Mungkin banyak yang bingung gimana kalau misalkan kuda memukul pion C3, maka jawabannya adalah menteri D2 guys. Jadi aman-aman saja. Kalaupun di sini Su Jun memilih menteri makan pion C3, maka akan dijawab dengan gajah D2. Kalau dia menteri C5, maka ini sebuah blunder karena akan ada benteng C1 mengancam gajah di petak C8. Itulah kenapa Su Jun memilih langkah menteri memukul pion C5. Dan putih lanjutkan dengan menteri D4, menetralisir keadaan. Dan hitam menteri memukul menteri, pion C makan menteri, hitam kuda C6. Putih kuda memukul kuda, hitam pion E makan kuda, dan putih E3. Sepasang gajah lawan gajah dan kuda. Di langkah ke-14 berikutnya, Su Jun melakukan langkah menarik dengan F4. Boom! Ding Liren memukul pion F4, kuda memukul pion D4. Putih raja F2 karena menghindari skaku dari petak C2. Hitam rokade pendek, putih gajah B2, hitam kuda B3. Putih benteng D1, hitam benteng memukul pion F4, putih benteng pukul pion D5. Hitam gajah E6, putih benteng E5, hitam gajah F7. Putih lanjutkan dengan mendevelopment buahnya dengan gajah D3, hitam benteng D8. Keunggulan makin besar karena benteng D8 langsung dijawab dengan benteng D1. Langkah yang menguntungkan bagi pemain putih. Karena idenya adalah gajah makan pion H7, discover check, dan benteng akan hilang. Hitam raja ke petak F8, putih gajah C3. Hitam A5, putih raja G3, dan hitam benteng A4. Putih gajah B2, hitam B6. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, putih memiliki 4 pion, hitam 4 pion. Tapi kenapa evaluasinya tinggi sekali? Nah, ini waktunya kalian untuk menebak. Apa langkah terbaik untuk putih melihat posisi yang sedang terjadi? Untuk 2 langkah lagi, hitam menyerah. Congratulations, kalau kalian tahu langkahnya adalah gajah ke petak C2. Boom.
Hitam benteng memukul benteng, gajah pukul benteng, Sujun menyerah padahal waktunya masih banyak. Malah unggul waktu. Mengapa? Sadarkah kalian bahwa gajah D1 ini melakukan ancaman terhadap benteng di petak 4 dan bentengnya tidak bisa keluar? Ya harus kemana bentengnya? Karena kalau benteng C4, kuda akan hilang di petak B3, sementara benteng D4 tidak bisa karena ada gajah di petak B2. Dan kalau benteng F4 nggak bisa juga, benteng H4 nggak bisa juga. Sementara jika dilanjutkan dengan kuda ke petak C5, maka putih akan melakukan benteng memukul kuda C5. Dan hitam akan kalah 1 perwira. Jadi teknik pin di sini sangat penting dan kesalahan dari hitam adalah memplot benteng di petak 4. Kalau dilanjutkan dengan benteng ke petak C8, maka putih akan benteng ke petak D7. Boom! Benteng memukul gajah C2, maka Dingliren akan lanjutkan dengan benteng D8 skak, gajah E8. Kemudian benteng D makan gajah E8, raja ke petak F7. Benteng 5 E7 skak, raja G7, raja G6. Benteng E6 skak, raja ke petak F7. Benteng 8 E7, raja ke petak F8. Dan akan gajah G7. Raja G8, dan akan dilanjutkan dengan benteng memukul pion B6. Dengan ancaman kuda, dan ancaman checkmate di baris akhir. Inilah ide dari Dingliren. Ya, bisa seunik itu ya. Inilah yang sering terjadi di partai Dingliren, teman-teman. Jadi sangat-sangat kalau Dingliren main tuh dia selalu sangat sulit didapatkan satu pion keunggulan. Maksudnya kalau kita jadi lawan yang Dingliren, kita mau dapetin satu pion dari Dingliren aja itu akan sangat sulit, guys. Dan inilah yang terjadi, hanya 27 langkah Dingliren mengalahkan seniornya Sujun. Apa komentar kalian? Dan apakah karena Dingliren sudah pasti akan melawan Jan Nepomniachtchi di tahun 2023 untuk perebutan gelar juara dunia karena Magnus mundur? Apakah Dingliren akan jadi the next world champion setelah Magnus Carlsen, teman-teman? Atau malah Jan Nepomniachtchi? Di mana nih fansnya Dingliren? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf kalau update-nya agak malam, karena saya harus memberikan latihan private bersama dengan RL Chess dulu, guys.